Aduh. Kemarin saya baru dari Johor Baru, Mbak Sat. Oh ya ke? Ya kayak Apa, Indonesia. apa kenal dengan Ibu Ani lah kan? Siapa? Bu Ani. Bu Ani di Enggak. Singapura kan? Ayam golek, ayam golek. Ayam golek itu ayam apa kak? Diapain kak? Ayam golek. Ayam golek tu ya letak rempah tu lepas tu dia pegolek macam tu. Oh, dibolak-balik gitu. Macam yang diguling-guling tu lah. Oh. Macam tu lah. Jangan-jangan Ayam bakar itu. jangan-jangan Mbak Salsa Bukan ini ayam Kak bakar. Rosin. Bukan Kak Ros. Minat jugalah dengan Opepeng tu. Boring-boring tengok juga. Tak cute kan? Di sebelah ada saksi ahli hukum pidana TPPU. Yang meringankan jengger. Iya. Emang boleh gitu saksi ahli masuk komal gitu lombang Mister G. Niat. Mr. Z nak tanya, satu tu apa? Kata, Buat orang apa tu? katanya ngulang lagi, katanya pemerasannya ini belum apa namanya, Terbukti. belum terbukti gitulah. Kemarin saksi bahasa, saksi ahli pidana berkata seperti itu, berarti belum disahkan berarti Mr. Z. Itu terbukti. Enggak ada itu namanya sahkan. Itu bodoh itu suku ahli. Enggak, maksud saya itu belum, dia cakap belum terbukti, berarti agar dia dinyatakan terbukti itu gimana gitu loh. Sedangkan saksi-saksi ahlinya udah dikerahkan gitu. Itu di mana? Tidak bisa dinyatakan terbukti. Kalau sudah Hakim terbukti, lalu itu benar tidak dinyatakan terbukti, tapi bukan berarti tidak terbukti. Itu yang mengatakan terbukti itu hakim, kan belum waktunya hakim. Oh gitu. Betul. Betul ya iyalah. Jaksa pun nggak bisa, ahli pun nggak bisa, saksi pun nggak bisa. Yang bisa menyatakan Tadi Bang Zi bukannya join ya? Pakai akun satu lagi. Join Aku ada di yang- situ. Aku ngawasin kamu aja. Kamu saya cari-cari. Sudah diperhatikan. Aku baru selesai mandi loh, jangan diomelin Bang. Habis malam mingguan anak muda. jam segini mandi, kenapa Mbak Icu? Tadi dokter Aku Yun baru udah pulang, lihat baru Dr. malam Yun belum? mingguan, Mbak Orsina. Kirain baru ngapain kok jam segini mandi? Ada. Aku juga mau mandi. Itu kalau, Iya. kalau sudah mandi segini mah curiga gua. Malam mingguan deh ya, baru keluar, baru pulang dari luar. Masa nggak mandi? Abis malam mingguan jam segini mati. Curiga saya. Jangan curiga dulu, mungkin lewat kuburan jadi mandi. Mulai seri. Jadi tuh Bang, Kita tadi mulai tuh dari- di komalnya Mr. Blind, dia masuk kucuk-kucuk ya kan. Aku baru banget sampai tuh dinaikin. Terus dia ngomong katanya belum terbukti pemerasan, pengancaman, lah. Ya udahlah, kita ya aja udah. Ya udah gitu aja udah. Biar cepet. Ini saya bilang kalau Bagi mereka tuh yang Kalau dinamakan mengancam tuh yang aku bunuh aku bun kamu, nah itu baru mengancam, atau aku pukul kamu gitu. Menurut Enggak ada regulasinya juga tadi dikasih tahu. Kita udah nanya. Bukan mereka itu nggak paham kalau ngancemnya itu kan saya dengar juga tuh katanya belum terjadi pengancaman. Udah dikasih uang aja masih ngancem. Udah Nih, dikasih saya uang kasih aja tahu. masih ngejelek-jelekin. saya kasih tahu ya, yang namanya ngancam itu belum terjadi. Yang namanya ngancam loh ya. Ini bahasa logika aja. Awas ya, itu belum terjadi. Nanti saya bongkar itu belum terjadi, tapi sudah ketakutan lah orang gitu loh. Itu namanya ngancam. Kalau sudah terjadi bukan ngancam. Nah, bagi mereka itu Bang, dia bilang itu nggak ketakutan. Kalau dia kan telepon Mail bilang, tolong dong Mail. Nah itu bukan bahasa orang yang takut. Itu takutnya bukan takut. Aku takut, bukan begitu. Atau ada kata takut bukan berarti nggak takut juga ya Bang Zi?
Betul. Enggak, tidak bisa. Nih teman-teman dengerin saja, ditolong nih ya. Takutnya itu bukan takut, aku takut, bukan begitu. Kayak takut hantu Atau gitu ya, Mister. bukan begitu. Dari ketakutannya itu dia bilang dalam dirinya sendiri, daripada ribet lawan sama dia gitu loh. Kalau aku sih nggak heran tadi, maksudnya kita kebanyakan komen iya itu tuh dia nyebut namanya Makanya. Jengger aja salah terus Bang Zi. Nikita Marjani, Nikita Maria, lo sopo itu nama terdakwa aja dia nggak tahu gitu. Kita mari mas. Iya, ya Allah. Sampai aku Tahu typing, nih. aku bilang, Prof, mendingan baca dulu siapa nama terdakwanya siapa, baca dulu, cari tahu dulu gitu. Karena dia nyebut nama Jengger aja tuh salah 2 kali loh tadi. Terus ada A1 lagi. Yang dokter Yun udah denger belum? Enggak, aku udah mandi tadi. Jadi dokter Yun ini apa namanya, kayaknya dia ngeliat video yang beredar katanya Nikel udah bebas, terus dia tanya sama teman-temannya yang kerja yang di Pondok Bambu, katanya masih di dalam. Terkatanya bukan mau live ya, kayak mau mastiin nanti masuk koma gitu, memberikan kesaksian temennya yang kerja di sipir itu. Percaya dah. Susah nanti dikira AI itu. Iya, Percaya, teman-teman percaya aja, tidak akan ada berani mengambil sesuatu kebijakan apapun saat ini. Ini kasus sudah menjadi perhatian publik. Tidak akan ada lagi yang aneh-aneh. Ini seluruh Indonesia tahu, bahkan bukan Indonesia, Malaysia pun hadir. betul. Iya, Maksudnya ibaratnya dikawal, bener ya Bang? Enggak, Taiwan publik ini hadir. nyorot, publik tidak akan berani. Sumpah demi Allah nih saya bilang nggak akan berani. Kemarin ya kapasitas orang-orang itu yang selalu ngomong seperti itu tidak terkait dengan masalah itu. Ada jaksa, ada hakim, ada pengacara, ada penasihat hukum. Sebenarnya mereka lah yang tahu, persisnya itu yang tahu dia. Kenapa orang lain yang ngasih tahu? Iya, dan lucunya Terus tuh, maaf Bang Zi aku potong. Yang lucunya lagi tuh dia belum baca dakwaan gitu loh. Makanya kok bisa datang tiba-tiba langsung bilang itu nggak ada pengancaman, itu nggak ada pemerasan. Loh. Baca dakwaan aja belum gitu. Nah itu buka dulu kebanyakan filenya. begitu. Makanya keunggulannya nih ya, keunggulannya teman-teman yang ada di Komal Mr. Z ini saya jamin ini, karena kita melihat dan membaca dakwaan, kita melihat bagaimana cara JPU membuktikan, bagaimana jalannya persidangan, berarti fakta-fakta persidangan, baru kita bahas. Itu kemenangan namanya. Jadi ketika kita berbicara atas fakta, tidak ada yang bisa bantah. Nah itu baru benar. Mister, kalau saksi ahli Baca. itu yang menghadirkan siapa yang memilih Mister, berdasarkan apa, terus yang bayar siapa, bayarnya berapa? Tadi sih di info dia katanya baru dikabarin sama Bang Fahmi, katanya dia ditelepon. Dia ditelepon sama Bang Fahmi katanya gitu, hanya via telepon. Tiba-tiba dia masuk ke Komal tanpa baca dakwaan. Tahu-tahu bilang tidak ada unsur pengancaman, tidak ada unsur pemerasan. Lulu. Aku langsung yang kayak ditambah lagi dia nyebut Coba ulangi. namanya Jengger salah. Ya udahlah kita ya doang. Maksudnya itu saksi Bicara. ahli yang akan dipakai sama Bang Fahmi masuk ke Komal. Komal ini ngecek lah VT-nya TikToknya dia dicek nggak ada fotonya gitu, dia hanya pakai background foto, nggak tahu itu foto siapa gitu. Dan namanya pun nggak ada, hanya Prof Jakmil apa gitu tadi tuh. Terus dia datang kucuk-kucuk katanya ditelepon sama Bang Fahmi untuk jadi saksi ahli yang meringankan Jengger gitu. Nah dia tuh belum baca dakwaannya itu belum baca gitu, tapi bisa mengklaim tidak ada unsur pemerasan, tidak ada unsur pengancaman gitu. Makanya kita kayak bingung. Ditambah lagi dia nyebut namanya Jengger itu salah terus gitu. Makanya aku langsung bingung, ya udah aku komen aja, ya udah gitu aja biar cepet gitu maksudnya. Enggak begitu.
Loh. Loh, tapi emang boleh ya kalau mau jadi saksi ahli masuk ke Komal? Kalau saksi ahli bayar ya Mister Z? Nggak tahu deh aku. Nah itu Mister yang saya mau tanya. Saksi Saya ahli kan itu yang menghadirkan siapa? Dari dua belah pihak boleh? Ya, Atau salah satu? nggak usah Gimana? diselesaikan pertanyaanmu. Saya sudah paham apa yang kamu mau tanyakan. Makanya ini saya menjawab. Tapi di mute Ya. dulu ya. Ini masuk Siap. di Siap RCTI. 86. RCTI, oke. Begini teman-teman, ya enak kan? Adem pokoknya ruangan di sini tuh. Saksi ahli itu yang kemarin ini dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Oke. Jangan bilang saksi ahli ya, saksi ahli itu macam-macam, ahli macam-macam. Jadi sudah benar jaksa ini menghadirkan banyak ahli itu sudah benar. Ahli bahasa sudah, ahli ITE sudah, ahli hukum pidana sudah, dan semuanya sudah diundang, sudah dipanggil dan sudah memberikan kesaksian. Yang belum apa? Saksi digital forensik. Setelah digital forensik ada saksi lagi perbankan. Kalau nggak salah ya, saya nggak terlalu ini. Kemudian ada satu lagi saksi yang namanya dari PPATK. Apa itu PPATK? Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Ini yang khusus menangani TPPU ya ini. Stop dulu. Udah clear. Kalau sudah saksi ini sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, maka gilirannya terdakwa. Terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Oke. Yang meringankan itu ada 4 orang katanya. Oke. Nah sekarang siapa-siapa nih 4 orang saya sudah bisa tebak. Kalau ini tidak tahu nih saksi-saksi 4 ini semua yang ada di sana pun yang ngintip-ngintip, dengarlah. Kalau 4 orang ini yang dijadikan saksi tidak mengetahui tentang uang 4 miliar, ingat ya, tidak mengetahui, tidak membahas atau tidak terkait dengan uang 4 miliar, pasti saksinya kebingungan. Kenapa? Karena yang akan dibahas itu skincare. 4 orang ini kan katanya korban skincare. Sementara untuk menjadi korban skincare itu ada prosedurnya. Apakah dia membeli produk, apakah dia mengikuti cara pemakaian produk, apakah dan sebagainya itu terkait dengan produk. Oke. Kalau saksi 4 ini yang terkait produk ini dihadirkan ke kasus ini, maka tidak nyambung. Karena apa? Ini urusannya skincare. Kalau urusannya skincare itu urusannya dengan perlindungan konsumen. Nggak nyambung sudah. Oke. Nah, untuk membantah dakwaan jaksa, muncullah saksi yang dibayar atau yang diupayakan sendiri oleh terdakwa. Itu tadi, profesor itu. Silakan datang ke situ. Kalau dia menjual keahliannya demi uang, misalnya nih, ceritain semua tentang dakwaan, ditanya sama jaksa penuntut umum, ditanya sama penasihat hukum, beda jawabannya, itu namanya menggadaikan profesi. Jadi yang namanya ahli itu, kalau ditanya ya begitu jawabannya, mau ditanya sini ya begitu jawabannya, sama. Tapi kalau yang ditanya begini, oh tidak. Kalau dijawab di sini, kalau ditanya yang di sini, oh iya. Berarti kan menjual namanya, menjual profesinya dirinya sendiri. Jadi boleh katanya mau menghadirkan 2 ahli. Ya silahkan dilawan itu dakwaan jaksa, kesaksian dari berapa puluh orang ini dengan bukti-bukti forensik, dilawan dengan itu tadi 4 saksi skincare dengan 2 ahli. Nggak masalah.
Jadi gitu. Jadi saksi yang di sini yang bayar ini, saksi yang terdakwa ya, saksi yang dibawa terdakwa yang bayar terdakwa. Kalau yang saksi dari JPU itu pengadilan urusannya. Ahli ya, ahli dari JPU, pengadilan yang bayar tuh. Karena ada uang negara itu yang di situ untuk apa, honor namanya ya, honor ahli ada. Itu keluar dari situ sudah langsung di tunai itu. Begitu Bu, silakan tanya, ayo. Intrap, saya mau tanya, apakah apakah nggak lucu kalau misalnya dia yang katanya mau jadi saksi ahli terus naik di Komal gitu loh? Iya etis emang Bang Zi. Ya mungkin hak masing-masing kan. Nggak, kalau dari kacamata hukum aku mau lihat etis nggak? Ini kok hilang nih di Malaysia? Nggak tahu aku kemana. Oke, saya itu membayangkan kamu Cak bilang dulu itu saya membayangkan. Traveling saya itu. Teman-teman, mau ke Komal kayak mau ke apa kayak ini sah-sah saja. Karena apa yang diucapkan di Komal itu, teman-teman ya, apa yang diucapkan di Komal itu tidak mempengaruhi apa yang dia akan ucapkan di sana. Tidak akan mempengaruhi. Betul, setuju aku. Makanya aku cuman iya doang tadi komennya. Ya, makanya biarkan saja dia mau di Komal mana, biarkan saja. Justru kita dari sini juga kita bisa melihat sejauh apa keahliannya kan gitu. Sejauh apa keahliannya ketika dia tidak mengetahui peristiwanya. Jelas tidak mungkin seseorang yang menunjuk ahli hanya melalui telepon, kemudian kemudian masuk Komal, kemudian mau berbicara, kemudian mengatakan bahwa itu tidak ada pemerasan, tidak bisa. Saya dipanggil ahli, saya itu orangnya datang. Langsung dia bawa berkasnya. Begini ceritanya, gitu diceritakan, baru gelar. Apalagi kalau ditelepon, kamu mau besok ahli ya? Yo, kamu main Komal dulu. Dia nggak akan masuk itu peristiwa. Kronologisnya nggak akan masuk. Bisa jadi. Berarti saksi ahli ini bukannya idealnya netral ya, Mister? Kenapa? Prank 1, prank 2, prank 3, prank 4. Bisa jadi ini prank 5 ini saksi ahli itu. Aku nggak dengar. Iya tadi sampai ini Bang Zi, sampai dia tuh dia sih nggak menceritakan secara gamblang ya, maksud dari omongan dia itu apa, cuman di kita tuh nangkepnya banyak juga yang komen tadi yang typing di bawah yang bilang jadi maksudnya Prof itu hakim jaksa disuap gitu. Jadi dia apa ya menjurus kayak gitu. Oh nggak bisa. Itu makanya aku cuman iya aja udah komennya. Kah kamu bilang tadi lo. Bukan lo di sini, di sana ya. Kayak gitu sih Bang. Gimana si Mbak Juan? Bu, silakan Bu. Itu loh Mister, pikiran saya itu kalau saksi ahli itu kan mestinya netral, membuat clear terhadap tuntutan itu, maksudnya dari segi bahasa bagaimana begitu ya. Tapi kalau berarti dari pihak lawan atau pihak terdakwa bisa menghadirkan saksi ahli juga yang meringankan, berarti saksi ahli ini bukan netral ya Mister kedudukannya, bisa untuk membantu salah satu begitu. Bisa membantu salah satu karena dia yang menghadirkan. Itulah kalau dia dibayar dengan kompetensinya dia bayar di situ, kemudian dia akan jawabannya nanti dilihat. Jadi dari jawabannya itu dia pasti akan cenderung menyesuaikan dengan pertanyaan dari pihak terdakwa. Tetapi kalau ditanya sama pihak jaksa penuntut umum nanti juga akan berbeda.
Gitu. Berarti harusnya namanya bukan saksi ahli ya, saksi berbayar ya, Mister. Iya, Tergantung memang siapa iya. yang bayar. Memang ahli itu ya siapa yang bayar, yang sini. Kan sudah selesai nih, yang jaksa penuntut umum sudah dapat poin-poinnya. Sudah dapat terpenuhi unsur-unsur pidananya. Ini dalam bahasa hukumnya itu terpenuhi unsur pidananya. Oke, sudah. Silakan kalau mau membantah. Tapi kan di sini sudah ada semua. Tunggu dulu. Meskipun dia membantu terdakwa, tapi kalau hakim mengatakan bahwa itu tidak bisa digunakan, keterangannya tidak bisa digunakan, ya nggak akan dicatat. Oh, Nggak akan- paham. Berarti balik lagi ke hakim ya, Bang? Iya, keputusannya di hakim semua. Jadi kalau misalnya nih, hakim sekarang ini kan Netral. kita mute dulu ya. Hakim sekarang ini kan sudah mendengarkan nih apa yang terjadi, kronologisnya seperti apa, perjalanannya seperti apa. Hakim ini sudah tahu lah, katakanlah ya. Ini saya singkat cerita. Hakim sudah tahu bahwa ada merah, kuning, hijau. Kesimpulannya adalah hitam, gitu ya. Ini contoh ya, contoh ya. Dari semua rangkaian ini ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Kemudian kesimpulan hakim ada hitam. Oke, hitam ya. Kemudian sekarang ini menghadirkan ahli dari pihak terdakwa. Kemudian dalam kesaksiannya justru menunjukkan bahwa merah, merah, merah. Sementara hakim sudah ambil kesimpulan hitam, tiba-tiba dia merah. Berarti nggak ada persesuaian gitu loh. Kalau nggak ada persesuaian, keahlian itu nggak dipakai. Oke. Makanya kalau akan menghadirkan ini, akan menghadirkan itu, silahkan. Wong buktinya itu ada di jaksa. Kalau ini kan nggak punya bukti, artinya ada narasi di situ. Tapi yang buktinya kan ada begini, ada di jaksa penuntut umum. Tadi sudah ya, jadi hakim ini sudah terpengaruhi dengan keyakinannya, kesimpulannya bahwa itu hitam. Begitu orang datang mengatakan merah, coba kira-kira yang dipakai yang mana? Yang hitam lah. Kenapa kalau yang hitam? Keyakinan hakim. Oh, Iya, paham, karena paham. ini kok tiba-tiba itu merah. Nah, berarti itu nggak benar. Kalau nggak benar nggak akan dipakai. Memang akan ditulis di situ sesuai sebagaimana keterangan dari saksi ahli mengatakan demikian, demikian, demikian. Nanti ada bantahannya di dalam surat keputusannya nanti. Ahli yang didatangkan ini disebut di situ. Ahli mengatakan demikian, ahli mengatakan demikian. Tetapi bunyinya merah. Karena apa? Berlawanan dengan ahli sebelumnya. Misalnya nih, saya ahli hukum. Nir ahli hukum. Bukunya Nir sama dengan buku saya. Kalau saya mengatakan A, Nir mengatakan B, sama-sama pakar hukum, sama-sama ahli hukum, bukunya sama, kok dia bisa bilang B, berarti itu yang melenceng. Paham. Oke.